sahabat-sahabat Betul. Mas Sapot, dimanapun berada, kita ketemu lagi di acara Mas Sapot Marsermon ya. Kita akan membahas untuk bahan ambilan minggu tanggal 11 Agustus 2024. Sebelum kita membahas apa yang menjadi bahan ambilan kita untuk minggu tanggal 11, saya minta kepada Bapak Pendeta Rolandi untuk membawa kita di dalam doa. Ya, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani Tuhan secara khusus lewat sermon Mas Sapot yang kami lakukan hari ini untuk bahan ambilan firman Tuhan pada tanggal 11 Agustus. Kami berdoa berserah, biarlah hikmat bijaksana yang daripada Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Rolandi sudah membuka kita di dalam doa. Sahabat-sahabat Mas Sapot, yang menjadi bahan kita, yang menjadi bahan ambilan untuk minggu tanggal 11 Agustus 2024 ini diambil dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Mungkin saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat Mas Sapot, yang menjadi tema di dalam ambilan minggu tanggal 11 Agustus adalah hidup baru dalam kasih Kristus. Ya, ini sekarang kita ditemani oleh dua narasumber kita, Bapak Pendeta kita yang luar biasa, yang tidak asing lagi di Mas Sapot ya, yaitu Bapak Pendeta Rolandi Situmorang dan Bapak Pendeta Adrian Raja Nagur Purba. Ya, Purba ya Bang ya. Ya, tadi kita sudah melihat tema kita hidup baru dalam kasih Kristus. Mungkin sebelum kita masuk kepada tema, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh narasumber tentang latar belakang ya, latar belakang supaya kita bisa mengulik apa sih kira-kira makna yang ingin dituliskan si penulis surat Efesus ini, dan apa kira-kira pesan ketika surat ini ditulis ya. Mungkin saya minta kepada Bapak Pendeta Adrian dulu ya untuk menjelaskan tentang apa makna latar belakang surat penulisan surat Efesus ini. Ya. Iya, terima kasih Pendeta Hendrik Warus. Sobat Mas Sapot, kalau kita melihat kitab Efesus ini, kita menemukan ada dua persoalan yang kemudian kita sebut dengan pergumulan secara eksternal dan pergumulan secara internal. Dan inilah yang kemudian melatar belakangi berdirinya jemaat Efesus pada saat itu. Adapun yang menjadi pergumulan secara eksternal adalah pada saat itu pemerintah Romawi sangat berkuasa dan dalam
peraturan Kekaisaran Romawi tidak menyukai bahkan melarang berdirinya gereja atau ajaran Kristus berkembang. Ditambah juga dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang ketat di dalam pengajaran Yahudi yang tidak menerima Yesus, mengimani Yesus, dan oleh karena itu terjadi hambatan secara eksternal akan perkembangan atau berdirinya jemaat Efesus itu. Sedangkan di pergumulan internal, jemaat Efesus ini merupakan jemaat yang majemuk karena jemaat yang kemudian memilih atau memutuskan untuk menjadi Kristen itu berlatar belakang Yahudi dan berlatar belakang orang yang tidak mengenal Kristus. Jadi atau dalam bahasa Malungun si pajuh begu-begu begitu. Jadi mereka kemudian memilih untuk menjadi Kristen dan atas latar belakang itu berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Nah, oleh karena itu dari dua pergumulan yang ada di dalam jemaat Efesus ini, maka Paulus mengirimkan surat yang bertujuan untuk menyelesaikan atau memberikan petunjuk baik secara doktrin, baik secara praktis terkait dengan hidup kekristenan bagi jemaat Efesus. Itulah yang melatar belakangi Paulus mengirim surat Efesus ini, sehingga kalau kita lihat 6 pasal dalam surat Efesus ini kita bagi dua. Pasal yang pertama dan yang ketiga itu doktrin tentang hidup Kristen, teologi Kristen. Tetapi kita lihat di pasal 4 dan sampai pasal 6 yang kemudian itulah perikop kita hari ini, itu dikatakan soal petunjuk-petunjuk praktis dalam hidup orang Kristen. Secara singkatnya Paulus mau mengatakan bagaimana menghidupi kekristenan itu dengan tingkah laku, dengan sikap hidup yang tentunya sudah dibaharui oleh Kristus itu sendiri. Begitu kira-kira pendeta itu baru sementara. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Adrian. Gimana Bapak Pendeta Rolandi? Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Adrian sangat jelas. Saya hanya ingin menambahkan memang di kota Efesus itu ada sebuah budaya yang sangat berkembang luar biasa dalam gerakan industri, ya, perdagangan dan lain sebagainya. Maka ada sikap ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan pengajaran iman Kristen yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Sehingga jemaat itu mengalami sebuah pergumulan dan penguasa pada saat itu ataupun pemerintah juga mendapatkan sebuah tantangan lewat pengajaran-pengajaran Paulus yang membuat budaya ataupun tradisi yang tidak baik di kota Efesus itu semakin menurun, ya. Misalnya penyembahan terhadap patung-patung berhala. Mereka juga mau melakukan penyembahan di kuil-kuil dengan melakukan perbuatan zina, ya, dengan para pelacur-pelacur yang pada saat itu dianggap sebagai sebuah kepercayaan yang dapat memberikan penglaris ataupun kesuksesan dalam usaha industri perdagangan yang dimiliki oleh kota Efesus. Sehingga kalau saya tidak salah, waktu itu maka pemerintah menyebutkan bahwa Paulus adalah musuh dari penguasa dan tidak sependapat dengan ide ataupun pengajaran yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang di Efesus. Hal ini juga menjadi sebuah ketakutan, kegentaran bagi jemaat Efesus karena Paulus sebagai tokoh yang mereka miliki, tokoh iman, ya, mereka juga mendapatkan gangguan dalam hal itu, dan juga beberapa dari jemaat Efesus akhirnya juga boleh bergumul, ya, dengan situasi-situasi yang sedang terjadi di kota Efesus. Jadi ada faktor eksternal dan juga faktor internal tadi kata Pendeta Adrian di dalam jemaat yang ada di Efesus itu sendiri. Mungkin itu Bang Pendeta Hendrik yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih
Bapak Pendeta Rolandi. Jadi kalau kita melihat dari penjelasan dua narasumber kita yang luar biasa ini, yang menjadi latar belakang konteks surat Efesus ini, ada saya garis bawahi, ada yang di latar belakangi oleh faktor eksternal, termasuk tadi yang dikatakan Bapak Pendeta Adrian itu adalah tentang bagaimana pemerintahan yang datang dari luar kehidupan orang percaya pada saat itu, tapi ditambah lagi oleh Bang Pendeta Rolandi tentang perkembangan peradaban ya, perkembangan peradaban yang mempengaruhi bagaimana juga perkembangan kehidupan keberagamaan mereka pada saat itu ya, itu mempengaruhi kehidupan mereka. Dan ada juga faktor internal ya, tentang persoalan dari dalam ataupun dari tubuh jemaat itu sendiri. Ya, menarik sekali kalau kita melihat sebentar lagi kita akan semakin menghubungkan dengan hidup baru dalam kasih Kristus. Berarti seperti apa yang dikatakan Pendeta Adrian tadi, ada latar belakang orang yang masuk ke dalam komunitas ataupun menerima Kristus di dalam kehidupan mereka, ada di latar belakangi dari berbagai macam kan gitu kan, bukan hanya dari satu golongan saja, tapi mungkin ada juga yang pada saat itu belum benar-benar belum mengenal siapa Kristus itu gitu kan, hidup lalunya, hidup masa lalu mereka dilatar belakangi dengan berbagai macam. Nah, kira-kira kalau kita melihat di sini sebenarnya Paulus dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-31 ya, ini ada kehidupan negatif sebenarnya yang diungkapkan oleh Rasul Paulus ya. Sehingga nanti di ayat 32 dikatakan ya di ayat yang 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kira-kira berarti apa boleh dikatakan ini Paulus ingin menekankan kepada kehidupan jemaat yang ada di Efesus pada saat itu untuk bagaimana mereka menjaga kehidupan mereka, atau ini sangat kuat dengan faktor internal tadi. Kira-kira gimana, Bang? Siapa yang mau jawab duluan? Bang Rolandi. Terima kasih kepada Bang Henry. Paulus dalam kitab Efesus ini sebenarnya lebih pada proses penyadaran tentang keberadaan jemaat Efesus ya, bahwa memang jemaat Efesus ini seharusnya tidak lagi terjebak di dalam budaya tradisi yang dimiliki oleh orang-orang Efesus ya. Jadi kita mungkin bisa pisahkan antara jemaat Efesus dengan orang-orang yang ada di Efesus. Sehingga kalau kita lihat pada pasal 2 misalnya di dalam kitab Efesus ini dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ya, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat dan selanjutnya. Sehingga proses penyadaran ini ingin mengatakan kepada jemaat Efesus, ya nggak apa-apa kalau memang dulu kita menjadi bagian dari itu. Tetapi bukan berarti kita kembali kepada bagian itu, karena kita ini sudah menjadi umat tebusan Tuhan. Ya, sehingga Paulus ingin mengatakan, mari kita mempelajari tentang keberadaan Kristus yang sudah hidup di dalam kehidupan kita. Jadi ada roh Allah ya yang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita tadi. Dalam roh kita tadi yang dulunya mati, yang dulunya berada di dalam hawa nafsu, tetapi itu sudah berbeda. Kira-kira begitu Bang, sebagai pengantarnya menurut saya. Jadi bukan berarti akhirnya Paulus ingin menghakimi kenapa kamu lakukan hal ini, tidak, atau mencoba ingin membuat mereka merasa tidak layak dalam kelayakan mereka, tidak, tapi lebih kepada proses penyadaran. Ya, penyadaran sehingga dia menarik juga kepada dirinya. Saya juga bagian dari mereka dulu, tetapi dalam panggilan itu akhirnya saya berada di dalam keberadaan saya sekarang, tidak lagi berada di dalam peradaban yang tadi misalnya disebutkan oleh Bang Hendrik. Mungkin itu Bang yang bisa saya sampaikan. Gimana dengan Bang Adrian?
Iya, sependapat dengan apa yang dikatakan Pendeta Rolandi. Jadi Paulus di sini melihat memang harus ada perbedaan antara orang yang sudah menerima Kristus dengan orang yang dulunya belum mengenal Kristus. Dan perbedaan itu diperlihatkan melalui cara-cara mereka melakukan kehidupan mereka. Nah, itulah yang Paulus sebutkan di dalam ayat sebelumnya, ayat 20 sampai 24, menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam kekudusan dan kebenaran firman. Jadi, Paulus mau mengatakan bahwa eh, setiap orang yang sudah menerima Kristus, mengenal Kristus, dan hidup dalam Kristus, maka hidupnya dibaharui. Ditinggalkanlah semua yang lama-lama, seperti yang diucapkan Pendeta Rolandi tadi. Yang lama-lama itu yang dipengaruhi oleh budaya, yang dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus ditinggalkan. Karena identitas orang Kristen, menurut Paulus, seperti yang dia juga terima, alami secara haporsayaun, secara iman, dia juga alami itu, bahwa dia dibaharui hidupnya menjadi manusia baru yang sudah ditebus oleh Kristus, maka harus memperlihatkan cara hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Begitu Bang Pendeta Baru tambahannya. Iya, berarti kalau kita masuk ke dalam konteks kita, nats firman Tuhan ini berarti ada sebuah perubahan ya. Ada sebuah Ya, betul. perubahan yang ingin dikatakan Paulus di dalam kehidupan orang yang sudah menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Oke, masuk kita dalam konteks di dalam ayat yang ke-25 ada satu kata yang menarik yang bagi ayat 25 yang terakhir, Bang. Paulus mengatakan karena kita adalah sesama anggota. Maksudnya ini anggota bagaimana ini yang ingin dikatakan Paulus? Mungkin Bang Adrian dulu. Iya, jadi Paulus berkata di dalam ayat 25, inilah yang saya ucapkan tadi di awal, sesama jemaat Efesus, mereka punya konflik of interest. Mereka punya masing-masing perbedaan latar belakang sehingga itu terbawa-bawa dalam suasana internal jemaat sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Ya, misalnya kalau kita lah Simalungun GKPS, bukan hanya Simalungun saja, ada orang Karo, ada orang Toba, ada orang Jawa yang sudah menjadi GKPS. Tapi kemudian ada yang dibawa-bawa mungkin karena sudah menjadi natur kehidupannya, sudah terbiasa, tapi bagi sebagian orang kurang welcome begitu. Sehingga Paulus mengingatkan kita ini adalah anggota tubuh Kristus maksudnya. Kita ini adalah komunitas umat Kristen. Kita ini adalah tubuh Kristus itu. Sehingga kita itu masing-masing anggotanya. Baik yang jadi kita tahu juga Paulus pernah buat analogi kita adalah anggota tubuh, masing-masing kita adalah anggota dari tubuh dan Kristus adalah kepala, kata Paulus dalam suratnya juga. Jadi Paulus mau katakan sesama anggota ya harus sama-sama jujur, berkata yang benar, jangan berdusta karena sesama anggota tubuh, bayangkan saja tubuh, tentu kalau ada tubuh anggota tubuh yang berlawanan dengan tubuh yang anggota tubuh yang lain akan terjadi perpecahan atau permasalahan. Itu yang dimaksudkan Paulus sesama anggota tadi. Ini soal internalisasi tadi, Bang. Oke, gimana Bang Rolandi? Iya, jadi memang kalau misalnya anggota tubuh itu kan berarti harus berada dalam satu pikiran. Semuanya berada di dalam satu komando. Jadi kalau misalnya Paulus selalu mengatakan kepada jemaat yang dia layani tentang mata batin misalnya, ataupun roh daripada manusia itu berada di dalam sebuah pimpinan roh Allah itu sendiri, tidak berada dalam pimpinan roh-roh lainnya, sehingga semuanya berada di dalam satu komando dalam pikiran, yaitu Tuhan. Tentang satu anggota ini berarti tubuh ini berperan bagi bagian dalam eh, bagiannya masing-masing, walaupun tadi seperti dikatakan oleh pendeta Adrian, ada yang dari Yahudi, ada yang dari non-Yahudi. Non-Yahudi ini ada beragam-ragam, misalnya seperti kita juga dari latar belakang budaya, suku, tanah kelahiran yang berbeda-beda, dan lain sebagainya. Itu perlu sekali sebuah ikatan yang disebut dengan pimpinan Tuhan itu sendiri. Jadi mereka yang satu anggota ini, menurut Paulus, harus berada dalam hubungan yang sehat.
Tidak ada yang bisa melakukan hal yang semau gue, ya, sesuka hati gue, tidak. Tapi semuanya harus berpusat kepada Allah itu sendiri, atau tadi saya katakan sebagai penebus, ya, keselamatan itu sendiri. Terima kasih Bang Hen. Ya, menarik ya Bang ya. Dari penjelasan Bang Adrian dan penjelasan Bang Rolandi, berarti saya boleh garis bawahi ketika Paulus mengatakan di dalam ayat 25 ada memakai kata sesama anggota, ini sebenarnya sebuah penyadaran ya, sebuah penyadaran yang ingin disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus pada saat itu untuk mereka menyadari siapa mereka gitu ya. Siapa mereka di dalam kehidupan mereka pada saat ini, bahwa mereka adalah sesama anggota yang Bang Adrian dan Rolandi menggambarkan tadi, itu adalah sudah satu dalam gambaran tubuh Kristus tadi itu ya. Sehingga saya sedikit teringat sebuah teori sosial mengatakan kita makhluk sosial yang dimana sebenarnya kita membutuhkan satu yang lainnya, tapi di kebersamaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita banyak sekali ancaman-ancaman yang boleh membuat terjadi sebuah perpecahan kan gitu kan, yang akhirnya di dalam tubuh kebersamaan tadi yang digambarkan Paulus sesama anggota tadi itu boleh saja jadi sebuah ancaman juga di dalam kehidupan kebersamaan mereka. Nah, ada yang menarik Bang, mungkin nanti bisa diluruskan ya. Di dalam ayatnya yang ke-29 ada dipakai kata supaya mereka yang mendengarnya boleh beroleh kasih karunia. Tapi sebelumnya dia mengatakan bagaimana supaya orang yang sudah menerima Kristus itu menjaga kehidupan mereka, termasuk bagaimana cara berinteraksi mereka. Kira-kira apa pesan yang ingin dikatakan Paulus? Berarti dengan kata lain, kalau saya menangkap ini, Paulus ingin mengatakan kata mereka ini adalah kata orang yang di luar dari anggota tadi, begitu. Supaya mereka, katakan ayat 29, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berarti dengan perkataan, dengan kebersamaan, hubungan antara yang satu dengan yang lain, Paulus ingin mengatakan bahwa kita juga bertanggung jawab untuk menjadi saksi kan gitu kan. Supaya melalui kehidupan kita orang boleh beroleh kasih karunia. Kira-kira apa yang ingin lebih dalam yang ingin dikatakan Paulus, Bang? Karena ada kata supaya mereka. Ini mereka tadi di dalam ayat 25 ada kata sesama anggota, di dalam ayat 29 ada kata supaya mereka. Berarti apakah ini di luar dari anggota itu? Kira-kira gimana ini, Bang? Iya, jadi memang seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ini kan surat Paulus mencakup hal yang internal dan eksternal sekaligus. Jadi memang nasihat-nasihat praktis Paulus ini bukan hanya dipakai untuk kehidupan berjemaat secara internal. Kalau Pendeta Rolandi tadi bilang harus kita bedakan jemaat Efesus dan orang-orang Efesus. Jadi ada dua hal yang mau ditekankan oleh Paulus di sini. Yang pertama, kedewasaan iman itu di dalam sesama anggota harus menunjukkan karakter Kristus. Tetapi di luar dari jemaat juga tidak boleh eh, kita lupakan bahwa sifat-sifat Kristus itu harus juga dicerminkan. Makanya tadi banyak disebutkan misalnya jangan ada perkataan kotor, harus yang membangun. Nanti ibaratnya kalau secara sederhananya orang tahu bahwa itu jemaat Efesus, tapi ketika mereka nongkrong misalnya di kafe atau di mana tiba-tiba dia berkata-kata yang kotor, terus orang mengenal begitu. Oh, ini orang jemaat Efesus tapi kenapa begini gitu. Maka Paulus mau mengatakan mau di luar pun orang-orang yang mendengarkan pun sudah tahu identitas jemaat Efesus itu adalah orang-orang yang benar-benar memahami ajaran Kristus itu dan melakukannya, termasuk dari apa yang Bang Pendeta Hendrik baru katakan tadi tentang perkataan kotor, tentang perkataan yang baik, supaya orang-orang yang mendengarkan di luar sana tahu itulah sifat pengikut Kristus yang sejati. Dia mampu menjaga perkataannya, sehingga yang dikenal orang-orang Kristen, jemaat Efesus itu, orang-orang yang perkataannya membangun, bukan sebaliknya. Ya, gimana Bang? Pendeta Rolandi. Iya, jadi kalau kita membaca dari ayat 25 sampai ayat-ayat berikutnya 28 kan memang kata kita, katamu, mu itu yang selalu muncul. Jadi kalau
yang disebutkan pada ayat 29 tadi, saya setuju seperti yang disebutkan oleh Bang Henry dan Bang Adrian. Ini berbicara tentang dampak positif dari kehadiran jemaat Efesus. Jadi yang internal tadi memberikan dampak sehingga orang yang ada di luar jemaat itu mendapatkan kasih karunia, ya, lewat sikap kehidupan yang kita boleh berikan ataupun kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Bang. Iya, terima kasih. Berarti Paulus juga ingin menekankan ya tentang bagaimana kehidupan orang percaya itu boleh menjadi anugerah juga, boleh menjadi firman juga di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar mereka begitu ya, melalui konteks kehidupan mereka sendiri. Termasuk di situ dikatakan bagaimana terjadi sebuah perubahan, yang mencuri jangan mencuri lagi kan gitu kan. Yang sudah melakukan oke lah, lagu anak sekolah minggu juga ada mengatakan gitu. Hidupku bukanlah aku lagi katanya kan. Berarti hidupku yang dulu, tapi sekarang aku sudah menerima Kristus dan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka dalam konteks yang sudah menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, kita lanjut Bang, di dalam ayat yang ke-30 dikatakan dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini mendukakan Roh Kudus Allah dan kata menjelang hari penyelamatan. Ini gimana kira-kira ini, Bang? Apa yang ingin dikatakan Paulus di sini? Apakah Paulus, kalau saya menangkap ini, Paulus ingin mengatakan bahwa ada tanggung jawabmu, ada yang harus kau lakukan, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira bagaimana itu? Ya, Bang betul, Pendeta betul, Rolandi atau Bang Naga? betul, Bang betul. Saya pikir arahnya memang ke situ ya. Kata mendukakan Roh Kudus ini kan sebuah kalimat penegasan ya dari Paulus mau mengatakan bahwa kita sudah terima Roh, kita sudah dicurahkan Roh Kudus oleh eh, Kristus sendiri yang memberikan kepada kita rohnya agar kita beroleh hidup yang baru. Maka itu adalah bagian tanggung jawab. Jadi memelihara kehidupan kita karena kita dipenuhi oleh roh, sehingga pertanggungjawaban itu pastilah dikaitkan dengan hari penghakiman, hari di mana Kristus akan datang kembali. Jadi ini juga secara doktrin Paulus mau mengatakan ya selama kita sudah menerima kasih karunia Kristus dan eh, penyertaan Roh Kudus itu, maka kita bertanggung jawab untuk menjaga hidup kita ini. Nah, supaya nanti pada saat penghakiman itu kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu maksud Paulus. Saya pikir arahnya ke situ. Wah, gimana ini Bang? Bang Pendeta Ya, Roland ini literan habis ini. enggak, Wih. ya sama saja seperti yang disebutkan oleh Bang Adrian ya. Memang mendukakan Roh Kudus itu kan merujuk kepada tentang menyedihkan, mengecewakan, ya, dalam ya mungkin juga Tuhan punya harapan ataupun ekspektasi yang hebat juga terhadap orang-orang yang sudah dimateraikan di dalam Dia. Ya, kalau kita melihat kan pada ayat 30 itu kan disebutkan misalnya Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Yang sudah dimeteraikan itu kan sudah terjamin, ya, sudah terjamin. Ya, jadi itu tadi seperti kata Bang Adrian harus kita pertanggungjawabkan, harus bisa kita lakoni dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai akhirnya perbuatan yang tadi disebutkan dari ayat 25 dan berikutnya sampai 28 itu menjadi perbuatan-perbuatan yang mengecewakan hati Tuhan. Ya, terima kasih Bang Hendrik. Oke, terima kasih buat abang-abang semua. Berarti dengan kata lain bisa dibahasakan kalau kita tidak memperbaharui diri kita ketika kita sudah mengatakan bahwa kita hidup di dalam Kristus tanpa ada sebuah pembaruan hidup, itu kita termasuk mendukakan Roh Allah gitu. Mendukakan Allah, mendukakan Roh Kudus itu, mendukakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu Bang ya? Oke, berarti hidup itu pengakuan itu bukan hanya sebuah perkataan, tapi kalau saya simpulkan di sini itu boleh harus dinyatakan di dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kekristenan itu harus boleh nyata
di dalam konteks kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Oke Bang, tadi sudah ada aba-aba bahwa waktu kita tinggal 5 menit lagi. Kira-kira kita tadi sudah mengulik ya, sudah mengupas bagaimana latar belakang konteksnya, situasi yang terjadi, dan apa yang ingin disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Kira-kira apa pesan Bang? Kalau kita hubungkan dengan tema kita hidup baru dalam kasih Kristus, apa pesan yang ingin dikatakan firman Tuhan pada saat ini yang boleh menjadi perenungan buat kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bang Pendeta Rolandi lah dulu. Ya, terima kasih buat kita semua dari beberapa hal yang boleh kita sampaikan tadi. Saya ingin menyimpulkan atau ingin mengatakan seperti ini. Paulus ini orang yang cerdas, ya, cerdas dalam arti dia tidak mau melihat manusia itu hidup dalam sesuatu yang sempurna, tetapi melihat kita dan dirinya juga dalam ketidaksempurnaan. Sehingga kalau kita baca misalnya, apabila kamu menjadi marah, sehingga dimungkinkan marah, dimungkinkan sebagai manusia, ya. Yang ke-27 ayat 28, orang yang mencuri, ya janganlah ia mencuri lagi. Ya, sehingga dalam setiap kemungkinan tadi ada kesempatan untuk mengalami pertobatan. Itu juga menjadi bagian saling menolong di antara kita, ya. Dan ayat 28 tadi juga dikatakan, tetapi baiklah ia bekerja keras. Dalam ketidaksempurnaan kita punya pilihan yang lebih baik. Itu dia. Jadi inilah pribadi yang sangat berhikmat menurut saya. Atau dengan kata lain saya mau katakan demikian. Setiap manusia tidak bisa dipisahkan antara tubuh dan rohnya. Setiap manusia yang dicubit misalnya, maka dia akan mengalami rasa sakit. Walaupun dia sudah hidup di dalam roh. Tidak mungkin orang yang dicubit akhirnya sakit. Enggak. Kecewa? Enggak. Marah? Enggak. Walaupun dia mengatakan dia sudah pengikut Kristus sebagai anggota, sesama anggota. Tapi orang yang sudah hidup di dalam roh Allah, dalam Kristus, mengalami kesakitan, mengalami marah, kekecewaan, tetapi itu tidak membuat kita larut di dalamnya. Ini yang berbeda. Sehingga kalau dikatakan misalnya tadi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sehingga saat ada kedagingan tadi muncul, tetapi bukan kedagingan itu yang mengontrol penuh kehidupan kita. Tetapi roh Allah yang sudah ada di dalam diri kita, itu yang mengontrol, ya, sikap, perbuatan, tindakan dari apa yang sedang kita alami. Sakit boleh, marah bisa saja terjadi, tetapi akhirnya saat Tuhan sudah memimpin, kemarahan kita itu tidak berlanjut menjadi sebuah dosa ataupun tidak menjadi kasih karunia kepada orang lain. Sehingga penting sekali semasa sobat-sobat Masapot untuk kembali mengingat bahwa kita ini adalah umat tebusan Tuhan, sehingga jangan biarkan kedagingan kita memimpin hidup kita, tetapi dalam kedagingan kita ada roh Tuhan juga yang memimpin diri kita. Terima kasih Bang. Oke, berarti berubah ya Bang, hidup baru itu ya, karena kita sudah menerima Kristus. Oke Bang Pendeta Adrian. Ya, saya singkat saja ada 3 poin. Yang pertama, ajaran Kristus itu membantu kita, menolong kita, mengarahkan kita untuk hidup semakin dewasa dalam iman. Jadi, kalaupun kita babak belur dalam perjalanan hidup kita, kadang kita jatuh, kadang kita bangkit kembali, tapi ajaran Kristus selalu membawa kita semakin dewasa, baik dalam tingkah laku, baik dalam sikap-sikap hidup kita. Yang kedua, orang yang hidup baru termotivasi untuk menjadi teladan dalam perbuatan. Jadi mungkin di masa lalu dia pernah mengalami kesusahan, dia pernah mengalami kejatuhan yang fatal mungkin, tapi ketika dia sudah menerima Kristus dan dibaharui, maka hidupnya akan mencerminkan keteladanan. Lalu yang ketiga, hidup baru dalam kasih Kristus menurut topik minggu kita artinya
kita sudah menikmati kasih Kristus. Setiap hari kita nikmati kasih Kristus. Dan tentunya ini menjadi pengingat yang selalu mengarahkan, menyadarkan kita bahwa orang-orang yang menerima kasih Kristus itu, dia akan selalu memperlihatkan hidupnya yang selalu memuji, memuliakan Tuhan. Baik lewat mulutnya, baik lewat tangannya, baik lewat pikirannya, seperti yang diungkapkan oleh Paulus, semuanya itu akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Itulah gaya hidup orang Kristen yang diinginkan oleh Kristus sendiri. Demikian Bang Hendrik Barus. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bang Pendeta Rolandi dan Bang Pendeta Adrian. Berarti kita sudah boleh melihat. Kayak saya membuat sebuah kesimpulan mendengarkan penjelasan tadi. Saya jadi teringat apa yang dikatakan orang tua ketika saya mau berangkat kuliah. Ada pesan yang sederhana yang selalu saya ingat sampai sekarang. Orang tua memberangkatkan dan mengatakan, tandai dirimu, kenali dirimu. Jangan kau lupa diri, karena pengenalanmu akan dirimu itu akan mempengaruhi bagaimana tindakanmu di dalam kehidupanmu. Mungkin ini juga yang ingin dikatakan Paulus ya Bang ya. Kalau saya mau boleh menyimpulkan dari apa yang dijelaskan oleh dua narasumber kita yang luar biasa ini, apa yang ingin dikatakan Paulus sebenarnya sederhana. Ingin menyadarkan jemaat di Efesus pada saat itu supaya mereka mengenali siapa diri mereka, bahwa mereka adalah bagian dari Kristus yang sudah menerima Kristus, dan pengenalan itu akan mempengaruhi bagaimana mereka bertindak ataupun menjalani kehidupan mereka. Sehingga ada dikatakan di dalam ayat yang ke-32, ada kata dipakai kata sebagaimana Allah di dalam Kristus adalah mengampuni kamu. Berarti sebagaimana itu kan seperti Allah itu. Berarti dengan kata lain, orang yang percaya, orang yang sudah menerima Kristus, yang hidup dalam Kristus adalah orang yang juga hidup seperti apa yang dilakukan dan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan mereka. Mungkin seperti itu Bang ya. Ya, jadi saya berikan kepada Bang Bang Andrian untuk menutup sermon kita saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kasih setiamu memberkati kami, memberi hikmat kepada kami, menolong kami semakin memahami firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, terlebih para pendengar masa Potmar Sermon ini agar semakin terberkati oleh firman Tuhan yang sudah kami sharingkan. Terima kasih ya Bapa, sertai hidup kami dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan berserah. Amin.